Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi berjudul Evolusi Teori Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dufit Simarunisa dengan NPM 22310111055. Perkembangan teori manajemen. Pemikiran awal mengenai manajemen, yang pertama, jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Nah, yang kedua, ada filsafat Cina 2000 tahun yang lalu yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong untuk mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis pesaing. Nah, di sini ada 3 aliran pemikiran manajemen. Yang pertama, ada aliran klasik. Aliran klasik ini dibagi menjadi 2, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, ada aliran hubungan manusiawi yang bisa disebut dengan neoklasik. Dan yang ketiga, ada aliran manajemen modern. Yang pertama, ada aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah ini mempunyai 4 tokoh. Yang pertama, ada Frederick Taylor. Yang kedua, Henry L. Kahn. Yang ketiga, Frank B. Gilbert. Yang keempat, Lillian M. Gilbert. Nah, aliran manajemen ilmiah ini menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh yang pertama ada Frederick Taylor. Dari 1856 sampai 1915. Nah, Frederick Taylor ini mempunyai filosofis 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah pengembangan berdasarkan ilmu manajemen yang terukur, sehingga metode terbaik untuk mengerjakan tiap tugas. Yang kedua, ada seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerjaan akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmu para pekerja. Dan yang terakhir, ada kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Nah, tokoh yang kedua ada Henry L. Kahn dari 1816 sampai 1919. Nah, tidak menggunakan sistem insentif untuk pendidikan dan pelatihan, tetapi mengenalkan sistem bonus. Nah, yang pertama, memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. Kedua, mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka, serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan count. Yang ketiga, ada tokoh Gilbert bersaudara. Gilbert bersaudara ini mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Yang kedua, perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis, sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Yang kedua, ada teori organisasi klasik. Nah, menumbuhkan kebutuhan untuk menumbuhkan pedoman pengelolaan organisasi yang kompleks. Nah, teori organisasi klasik ini mempunyai 4 tokoh. Yang pertama, Henry Fayol. Dari 1841 sampai 1925. Yang kedua, ada Max Weber. Dari 1864 sampai 1920. Yang ketiga, ada Mary Parker Follett.
dari 1868 sampai 1933. Dan yang terakhir ada Chester I. Bart dari 1886 sampai 1960. Nah, di sini ada tokoh dari Henry Fayol. Henry Fayol ini berpendapat bahwa manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Nah, Henry Fayol ini mempunyai 14 prinsip dasar manajemen. Yang pertama ada pembagian tugas, kedua wewenang, ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan dalam pengarahan, keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum, ketujuh imbalan, kedelapan sentralisasi, yang kesembilan hierarki, 10 ketertiban, 11 keadilan, 12 stabilitas staf, 13 inisiatif, dan yang ke-14 adalah semangat korps. Yang kedua ada tokoh Max Weber. Max Weber ini mengembangkan sebuah teori mengenai birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditampilkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Yang kedua, organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau disebut juga dengan logis. Yang ketiga, ada evaluasi presentasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu. Orientasi apapun mempunyai pada berbagai sasaran, memerlukan pengendalian, pengaturan dari semua aktivitasnya dengan hati-hati. Yang ketiga ada tokoh dari Mary Parker Follett. Mary Parker Follett ini berpendapat bahwa manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Yang pertama adalah mengenalkan konsep hubungan manusia merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda, sehingga menjadi sesuatu yang lebih besar. Yang kedua ada fungsi kontrol pengendalian yang utuh, menghitung dan struktur organisasi. Yang ketiga ada kelompok, kan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Nah, di sini ada teori organisasi klasik dengan tokoh Curtis Ibrat I. Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Nah, zone of indifference itu adalah kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Nah, yang terakhir ada semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Nah, di sini ada Chester Ibrat II, insentif. Yang pertama ada uang dan material lain. Yang kedua, kesempatan non-material. Ketiga, kondisi kerja yang baik. Keempat, imbalan ideal kebanggaan. Nah, di sini ada tugas pimpinan. Yang pertama, membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. Yang kedua, menyiapkan pelayanan penting. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Nah, di sini ada teori behavioral. Behavioral ini merupakan organisasi adalah manusia, atau bisa disebut hubungan manusiawi. Nah, aliran ini tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik, tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat bekerja yang memandai.
Pada aliran ini digolongkan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Nah, tokoh teori behavioral ini yang pertama ada Elton Mayo, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Douglas McGregor. Behavioral management menekankan kepada sikap, attitude, dan perilaku individu dan proses dalam grup atau kelompok. Mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Nah, behavioral management ini terdapat interview program yang memastikan pentingnya perilaku pekerja dalam lingkungan kerja. Behavioral management dikembangkan dari The Harvard Study dengan mengundang Elton Mayo untuk melanjutkan penelitian. Nah, Elton Mayo, penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Pekerja yang mendapat perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Dan yang terakhir, kelompok informal lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Nah, Douglas McGregor dan Abraham Maslow. McGregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X yaitu pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga dapat diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Teori Y adalah pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu di sini ada Maslow. Kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Teori X dan Y McGregor. McGregor mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y ini adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Lalu di sini ada Abraham Maslow, teori motivasi hierarki kebutuhan. Variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif atau terpuaskan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksekutif. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga dua dalam suatu ketika bisa dimodifikasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Di sini ada aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern ini berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Dan jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif. Nah, aliran manajemen modern ini mempunyai prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat.
Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Dan yang terakhir, ada pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang dibutuhkan. Aliran manajemen modern ini aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II sejalan dengan semakin kompleks komputer dan elektronik, transportasi dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulasikan dan disebut dengan aliran kuantitatif. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.